baik. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Arya Ramadan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis yang Bapak berikan terkait dengan klasifikasi posmo distribusi mana dan efektivitas S5C dan nya bagaimana tentang paku, makanan combro, sendal swallow, gergaji mesin, serta sepeda. Jadi mari kita analisis produk-produk tersebut berdasarkan kerangka 5C. Untuk barang paku, klasifikasi posmonya kemungkinan besar masuk dalam kategori saluran tradisional. Paku sering ditemukan di toko bangunan tradisional atau pasar. Untuk 5C-nya, yang pertama coverage, jangkauan cukup luas, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan yang masih banyak aktivitas pembangunan. Dan untuk karakternya, compatible dengan saluran tradisional, karena sifat produknya yang sederhana dan tidak memerlukan penanganan khusus. Dan untuk continuity-nya, keberlanjutan cukup tinggi, karena paku merupakan kebutuhan dasar dalam konstruksi. Untuk kontrolnya, produsen memiliki kontrol harga yang cukup, namun harga juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku. Untuk cost-nya, biaya investasi distributor relatif rendah, karena paku merupakan produk yang tidak mudah rusak dan memiliki masa simpan yang cukup lama. Selanjutnya adalah makanan combro. Untuk klasifikasi posmonya, saluran tradisional. Combro umumnya dijual oleh pedagang kaki lima atau di pasar tradisional. Dan untuk 5C-nya, yang pertama coverage, jangkauan terbatas, biasanya hanya di daerah-daerah tertentu yang memiliki produksi atau konsumsi combro yang tinggi. Untuk karakternya sangat cocok dengan saluran distribusi karena sifatnya yang segar dan perlu dikonsumsi segera. Dan untuk continuity, keberlanjutan tergantung pada musim dan permintaan konsumen. Untuk kontrol, produsen atau penjual combro memiliki kontrol harga yang cukup tinggi. Dan untuk cost-nya, biaya investasi distributor sangat rendah karena bahan baku mudah didapatkan dan proses produksinya sederhana. Selanjutnya adalah sendal swallow. Untuk klasifikasi posmonya, saluran modern dan tradisional. Sendal swallow bisa ditemukan di toko sepatu, pasar tradisional, bahkan minimarket. Dan untuk 5C-nya, yang pertama coverage. Jangkauan cukup luas baik di perkotaan maupun pedesaan masih sering digunakan. Untuk karakternya fleksibel, bisa dijual di berbagai saluran distribusi. Dan untuk continuity atau keberlanjutannya, tingkat keberlanjutannya sangat tinggi karena sendal merupakan kebutuhan sehari-hari. Untuk kontrol, produsen memiliki kontrol harga yang cukup, namun juga dipengaruhi oleh persaingan pasar. Dan untuk cost-nya, biaya investasi distributor relatif rendah. Selanjutnya adalah gergaji mesin. Klasifikasi posmo dari gergaji mesin adalah saluran modern dan spesialisasi. Gergaji mesin umumnya dijual di toko perkakas atau toko bangunan khusus. Untuk 5C-nya coverage, jangkauan lebih terbatas, biasanya hanya di daerah perkotaan atau industri, dan untuk tipe karakternya lebih cocok dengan saluran spesialisasi karena memerlukan pengetahuan khusus dalam menggunakannya. Untuk continuity atau keberlanjutan tergantung pada aktivitas konstruksi dan industri. Dan untuk cost-nya, biaya investasi distributor lebih tinggi karena produknya lebih spesifik dan membutuhkan tempat penyimpanan khusus. Selanjutnya adalah sepeda. Sepeda masuk ke dalam klasifikasi posmo saluran modern dan spesialisasi. Sepeda dapat dijual di toko sepeda khusus, departemen store, atau secara online. Untuk 5C-nya coverage, jangkauan cukup luas terutama di perkotaan. Untuk karakternya adalah fleksibel, bisa dijual di berbagai saluran distribusi. Dan untuk continuity, keberlanjutan tinggi karena sepeda semakin populer sebagai alat transportasi dan olahraga. Untuk kontrolnya, produsen memiliki kontrol harga yang cukup, namun juga dipengaruhi oleh persaingan pasar. Dan untuk cost-nya, biaya investasi distributor cukup tinggi karena sepeda merupakan produk yang besar dan memerlukan tempat penyimpanan yang luas. Sebagai catatan, analisis ini bersifat umum dan dapat berbeda tergantung pada kondisi pasar dan strategi distribusi masing-masing produk. Saluran distribusi dapat berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perubahan perilaku konsumen. Baik, terima kasih, sekian Bapak.